Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selawat berangkaikan salam semoga disampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaatnya yang diharapkan yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita tadi malam semalam manakib ya. Di situ dibuka mangkobah itu mangkobah ke-35. Syekh Muhammad Kandi menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Terus ini dibuka semalam, tapi dalam waktu kita pun mendadak banyak acara, jadi tidak bisa kita buka lagi. Yang malam yang kita buka. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kandi sedang mengambil air wudhu. Terlintas dalam hatinya bahwa thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu itu lebih disukai daripada thariqat lain seperti Samaniyah, Ulukiyah, Satariyah, banyak thariqat. Thariqat itu ada 80 thariqat. Thariqat itu banyak, dipecah menjadi 2 bagian lagi. Jadi sekitar 40-an thariqat itu. Di antara 40 thariqat itu ada 10 thariqah, itu ada 8. Di antara 8 thariqah itu thariqah itu adalah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Thariqah Qadiriyah ada, thariqah Naqsabandi ada. Sebelum adanya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini ada thariqah itu yang namanya thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah, thariqah Satariyah, thariqah Muhammadiyah, thariqah Sajiliyah, thariqah Satariyah, Ulukiyah. Banyak thariqah itu, tapi ada 8 nih yang penghulunya. Di antara 8 ini mana penghulu lagi? 1, thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi thariqah Qadiriyah ini adakah thariqah Qadiriyah? Ada, 1 saja. Makanya dulu thariqah Qadiriyah ada namanya thariqah Naqsabandiyah. Nah, siapakah yang menyatukan antara 2 thariqah itu thariqah itu? Thariqah Qadiriyah dengan thariqah Naqsabandiyah. Maka di atas pengersa Abah ada namanya Abah Sepuh. Abah Sepuh itu namanya Kyai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Di atas Abah Sepuh ada namanya Syekh Tolha. Di atas Syekh Tolha inilah yang bernama Ahmad Khatib Sambas. Dialah yang menyatukan thariqah Qadiriyah dengan Naqsabandiyah. Nah, jadi di masa sebelum Ahmad Khatib Sambas ini thariqah itu bagaimana? Qadiriyah ya Qadiriyah, Naqsabandi ya Naqsabandi. Nah, tapi semenjak adanya Syekh Ahmad Khatib Sambas ini ada diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah pemahamannya. Coba saya kembali sekali. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini diberikan oleh Allah petunjuk untuk menyatukan antara thariqah Qadiriyah dengan thariqah Naqsabandiyah. Maka thariqah Qadiriyah ini diambil daripada Qadir, yaitu Qadiriyah. Maksudnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedangkan Naqsabandi diambil daripada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ini mengambil talqin Ismu Azam kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Mana lebih tinggi?
Syekh Bahauddin Naqsabandi kah atau Syekh Abdul Qadir Jailani kah? Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Bahauddin Naqsabandi itu dalam silsilah. Maka dalam silsilah itu perhatiin. Nah, jadi disukai daripada thariqah-thariqah lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi. Mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Jadi guru itu tahu ya, terlintas dalam murid itu tahu ya. Itu pandangan kasar. Apa yang terlintas dalam hati muridnya? Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Kata guru tadi, apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir? Kata guru, Syekh Ahmad Kanji. Lalu Syekh Ahmad Kanji, dia bilang kan, saya tidak tahu. Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya, kata guru Ahmad Kanji tadi, kalaulah lautan dijadikan tintanya, bayangkan, kalaulah lautan itu dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu. Bayangkan tuh. Kenapa diangkat oleh Allah kemuliaan? Sementara di dalam nasab dia nasab dari ayahnya, nasab daripada ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka sering buka itu buku tawasul, perhatiin tuh. Tawasul tanbih, tawasul manakib. Nah, itu buka, perhatiin. Kita sebagai ihwan thariqah mesti paham ini. Jadi kalau ditanya orang, jadi kita tak ngeper. Nasab dari ayah Said Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani, ayahnya bernama Abu Salih Janaki Dosti, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Az-Sami, putra Musa Al-Jumjum, putra Musa Al-Junjun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musamma, cucu Nabi Muhammad SAW, putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berarti dari ayah dia berjalur daripada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini tahu bapak ibu Iwan Awan, siapa yang bunuh dia? Sayyidina Hasan ini dibunuh tidak? Setahu kita Sayyidina Husain yang dibunuh kan? Sayyidina Hasan pun dibunuh, tapi dia tak dipenggal. Sayyidina Hasan yang membunuh dia adalah istrinya. Jadi istri ini kawan dekat dan istri juga musuh yang paling dekat. Diracuninya Sayyidina Hasan. Maka jangan juga kita berlebihan kepada istri, mohon maaf. Tapi istri itu tanggung jawab kita, zahir dan batin. Sayang, cinta tetap. Tapi jangan berlebihan. Cukup dua yang kau lebihi. Siapa itu? Allah dan maka katakanlah kepada istri itu, dek kau yang ketiga. Kalau dia marah, kasih alasan. Siapa yang pertama, siapa yang kedua? Allah. Yang kedua sama Rasul. Yang ketiga baru kau. Kau tak mau dia tinggalkan. Untuk apa kita mencintai istri kalau tidak mencintai Allah dan Rasul? Nah, mau dulu bertentangan kita. Tinggalkan istri seperti itu. Walaupun memang sayang cinta kita pada dia.
Tapi yang dua nih tak bisa tidak nih. Yang mesti ada pada diri kita ini dua nih, Allah dan Rasulullah. Nasab dari ibu, tadi dari ayah ya. Said Abdul Qadir Al-Jailani, ibunya bernama Ummul Khur Ummatul Jabbar Fatimah putra Said Abdullah As-Sumi, putra Abi Jamaluddin As-Said Muhammad, putra Al-Imam Said Muhammad bin Tahir, putra Al-Imam Abi Atta, putra Said Abdullah Ali, Al-Imam Said Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridha, Imam Abi Musa Al-Qazim, putra Imam Ja'far Saddiq. Dan silsilah tidak. Jadi kalaulah nanti kalau kita habis sholat Ba'diyah Isya, ada orang yang sholatnya duduk waktu habis Isya dan sholat Ba'diyah, itu diambil daripada Imam Ja'far Saddiq. Jadi kalau kita sudah mengetahui kedudukan ilmu, kita tinggal diam. Berarti mereka mengambil jalur ini, Imam Ja'far Saddiq. Dibuka kitab Uqudul Juma'an, duanya aja kita pegang, Iwan Awad, udah banyak ilmu sebenarnya. Cuma digabung, tak tahu tanya. Ini begini. Jadi dia putra Imam Ahmad Al-Bakir nih, jalur kemana dia? Jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titisan yang ke-6. Yang pertama Allah, silsilahnya. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga Ali. Yang keempat Sayyidina Husain. Yang kelima Sayyidina Zainal Abidin. Siapa Zainal Abidin ini? Anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Ali mempunyai anak bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh. Itulah pada bulan Muharram. Bertepatan pada hari Asyura 10 Muharram. Buka kitab Tarikh Khulafa karangan Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti As-Syafi'i. Itu kitabnya. Jadi tentang masalah pembunuhan Sayyidina Hasan, pembunuhan Sayyidina Husain di dalam kitab Tarikh Khulafa karangan Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Di Medani tak ada, Pesan Jakarta baru ada dia. Jadi Sayyidina Husain mempunyai anak yang bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin ini, kenapa nama dia dikenal dengan Zainal Abidin? Apa arti Zainal Abidin? Orang yang selalu sujud. Orang yang banyak sujud. Ketika dia mengetahui ayahnya dibunuh, nih ceritanya, kalau ayah kita dibunuh sebagai anak bagaimana posisi kita? Pasti kita darah akan dibalas darah, nyawa dibayar otomatis. Itulah jelas. Tapi Sayyidina Zainal Abidin tak begitu dia. Ketika dia tawaf, ketika dia berangkat haji, semua penduduk sedunia itu memberikan seakan-akan memberikan jalan dia. Ini dalam penguasa, lupa saya siapa penguasa yang jahat waktu membunuh ayahnya dulu. Jadi sang penguasa, sang raja ini heran, siapa dia itu? Kenapa seluruh penduduk Mekah itu memberikan jalan pada dia? Karena kalau orang berangkat haji beda sama umrah. Berangkat haji belum tentu dapat mencium Hajar Aswad. Tapi kalau berangkat umrah, insya Allah bisa. Kenapa? Karena umrahnya masih tidak pada tahunnya, tidak pada
hari, tanggal, dan bulan dan tahunnya. Kalau umrah ini kan di mana, di bulan apa saja bisa. Tapi pada 9 Zulhijjah, setelah itu berangkat mereka wukuf. Setelah wukuf, mereka datang ke Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan tawaf ifadah pada rukunnya. Berat itu kalau tidak diberikan oleh Allah. Bukan sedap itu. Imbang kita, kawan-kawan kita untuk mencium Hajar Aswad itu bukan macam kita. Badannya aja pun tinggi-tinggi, dikiak aja kita pun udah kita dah bisa. Tapi kalau Allah memberikan rezeki, inilah kepada Sayyidina Zainal Abidin. Heran itu raja yang zalim itu, heran ya. Siapa itu? Tapi Zainal Abidin dia pandai mengetuk pintu hati orang yang membunuhnya. Apa kata Zainal Abidin? Ayahku mati dibunuh, ayahku mati dipenggal. Kalau sekiranya aku menuntut balas, berapa banyak orang yang lebih korban lagi. Dia mempunyai pasukan yang sangat besar. Dia mempunyai pasukan sangat besar. Jadi ketika Zainal Abidin ini dermawannya sangat hebat. Setiap tengah malam, bukan diketoknya pintu-pintu masyarakat tuh, dia memberikan gandum. Karena tak ada beras di sana. Maka pokok orang itu cuma 4. Gandum, kurma, kismis, dan mentega. Mentega itu susu kambing yang dikeringkan. Ada 4 makanan pokok di situ. Makanya Rasulullah itu makannya 3 jari. Awas ya. Ini jangan kita nanti bersalah pahaman. Mengambil sunnah makan itu Nabi Muhammad itu apa yang makannya? Kurma, kismis, mentega, dan gandum. Makanya makan bisa 3. Jadi kalau kita nih makanan pokok kita ini apa? Nasi. Baiklah, kalau hanya nasi saja makan 3 jari ini bisa lah. Tapi kalau berkuahnya juga secara akal. Maka disinilah bertentangan dengan saudara-saudara kita yang lain pendapat itu. Jadi sebenarnya kalau kita dah mempunyai ilmu pemahaman, ada kitabnya, kita ngerti, kita menguraikannya. Makanya perlu setiap guru thariqah itu wajib membuka kitab. Jangan tak pakai kitab. Karena kitab itu ada sebagai rujukan. Jadi waktu tengah-tengah malam Abil Yazid Zainal Abidin tadi ini memberikan makanan dia kepada fakir-fakir miskin itu. Diberikan, dimuliakan dia. Hijrah pindah mereka nih, tidak lagi memandang raja yang zalim itu. Mereka tertaut hatinya kepada Zainal Abidin. Zainal, orang yang banyak sujud. Zainal Abidin, orang yang banyak sujud. Tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah diajarkan oleh Rasulullah orang yang banyak sujud itu. Tapi dia satu malam sanggup dia sujud sampai 1000 kali sujud. Bayangkan. Kita berapa kali sujud lah baru? Qobliyah Nisa 2 kali sujud. 4 lah ya. 4 lah sama duduk antara 2 sujud. Bayangkanlah berapa kali kita sujud malam itu. Tapi sudah 4 kali lagi. Kalau kita ini tidak berkumpul, berat untuk melakukan sholat-sholatnya. Yakinlah, kalau kita main sendiri, kalau qobliyah itu Allahu a'lam lah, kecuali di masjid ya, masjid qobliyah dan ba'diyah. Ada sholat lain juga. Nah, Zainal Abidin ini diberikannya makan makanan itu, gandum-gandum itu. Maka terpautlah hati daripada orang-orang yang sudah membunuh ayah dari yang bernama Sayyidina Husain. Nantilah saya buka malam Selasa besok. InsyaAllah saya buka untuk kitab Tarikh Ulama. Ada kitabnya, makanya saya berani ngomong. Jadi Sayyidina Hasan dibunuh, siapa yang bunuh? Istrinya. Dengan cara meracuni. Datang ini Sayyidina Husain. Wahai saudaraku Sayyidina Hasan, siapa yang meracuni engkau? Biar ku tebas. Karena beda. Pemikiran watak Sayyidina Hasan dengan Husain sangat beda. Hasan lemah lembut, Husain keras. Nah, makanya dalam thariqah ini jalur tadi ini ada daripada nasab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, ada nasab dari ayah, ada nasab dari ibu. Sedangkan nasab daripada ayah tadi, nasabnya daripada Sayyidina Hasan ya. Sedangkan dari ibu, putra Imam Ahmad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdullah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini mempunyai nasab dia sampai ke Ja'far Shadiq, Imam Ahmad Al-Bakir,
Ada kan dalam silsilah itu kan? Ini dia, perhatiin. Makanya thariqah ini thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini sampai dia kepada Allah. Maka tengok di situ tuh. Tengok baik-baik. Ini saja dalam pelajari daripada pertama, kedua, ketiga, keempat. Tengok di situ. Berarti bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Habib Rizik itu juga keturunan daripada ini, keturunan daripada Sayyidina Husain, keturunan dari, maka dia keras, bukan dari Sayyidina Hasan. Berarti barang siapa yang memusuhi Habib Rizik berarti sudah memusuhi keluarga zuriat Rasulullah. Minta ampun cepat, taubat cepat. Jadi kita kalau nak bercakap mesti paham dulu. Nak memusuhi orang, tengok dulu siapa zuriatnya itu. Zuriat itu adalah keturunan Rasulullah. Sejarah Nabi Muhammad tuh mencium mulut Sayyidina Hasan. Dia cium leher Sayyidina Husain. Menjadi iktibar buat kita sampai saat ini. Kenapa Sayyidina Hasan dicium oleh Rasulullah mulutnya? Karena Rasulullah memandang bahwasanya cucunya Sayyidina Hasan akan diracun. Kenapa Sayyidina Husain dicium oleh Rasulullah lehernya? Karena lehernya akan ditebas nanti. Buka kitab Tarikh Khulafa, karangan Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti inilah sebagai pendobrak mengatakan zikir jahar itu, dia inilah yang menolak. Artinya menolak maksudnya banyak orang mengatakan kenapa zikir itu kuat-kuat, sedangkan Al-Quran itu menyatakan bahwasanya berzikirlah kamu dalam dirimu secara sir, yang tidak keras, yang tersembunyi. Maka ini dibantah oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Betul kata Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, benar apa yang kalian bilang. Itu Al-Quran di mana diturunkan? Di Mekah. Islam itu saat itu masih lemah. Dan Al-Quran itu turunkan di Mekah kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sudah lepas daripada Nabi Muhammad sudah lepas daripada waham, prasangka. Kenapa kita harus buat illallah, la ilaha illallah? Karena kita banyak banyak waham. Sedangkan sudah berzikir pun banyak lagi kita kepada Allah. Betul tidak? Nabi Muhammad sudah lepas. Maka itu dibantah oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Maka nanti kalau ada duduk, Ustaz itu membuka, ini kitab ini karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, duduk di situ. Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti As-Syafi'i, duduk. Karena mereka saking hebatnya utaknya nih, saking hebatnya pemahaman mereka diberikan oleh Allah, sanggup dia menguasai hadis Sahih Bukhari itu 600.000 hadis dalam kepala. Sahih Bukhari. Maka dikenal dengan Al-Imam, bukan imam ya, Al-Imam Al-Hafiz. Kalau sudah katanya Al-Hafiz, wah, udah lah, 10 dah. Nah, saya buka dulu nafis nih, tanggung kali. Hati-hati. Kenapa Rasulullah mencium mulut daripada Sayyidina Hasan? Karena dia tahu. Berarti Nabi Muhammad punya kasab tidak? Karena dia tahu cucunya akan diracun. Memang situlah udah perjanjian di alas. Tubi rabbikum qalu bala sayna. Berarti dalam itu tak bisa lagi nak dirahasiakan lagi. Enggak kamu hidup Sayyidina Hasan enggak, tapi kau diracun oleh istrimu besok. Enggak. Berarti di alam ruh memang udah itu perjanjian kepada Allah. Nabi Muhammad kan tahu. Makanya wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kajilah tuh siapa Nabi Muhammad itu. Kenapa dia kejupkan leher Sayyidina Husain? Karena dia tahu bahwasanya cucunya kesayangan itu akan dipenggal lehernya. Bayangkan 12.000 pasukan. 12.000 pasukan mengepung 1.200 orang. Yang 1.200 orang ini bukan pasukan elit.
masyarakat, rakyat dibantai dia. Di mana? Di Karbala. Nanti kita buka insya Allah. Terjadi pada 10 Muharram. Bayangkan itu juga. Cucu kesayangan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad tuh ketika dia khatib Jumat, cucunya itu berkelahi, Sayyidina Hasan dan Husain itu berkelahi, turun Nabi Muhammad tuh menertibkan Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi disitulah para ulama menyimpulkan bahwasanya boleh khatib ini berbicara untuk menegur pada bukan hanya sekedar ini aja, untuk turun melerai seperti kayak begitulah. Boleh. Buka kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani. Kita bilangkan fikih, tapi fikih kita pun belum selesai lagi. Perbanyaklah untuk ilmu. Tidak ada batas untuk ilmu. Maka dia kata Syekh Ahmad Kanji tadi, apa kata gurunya? Kalaulah manusia, malaikat dan jin untuk menulis ilmunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani takkan mampu. Kenapa? Dia adalah wali kutub. Dunia ini dia pegang. Bayangkan, kalau sudah wali kutub, inilah kutub nih, kutub dunia dia pegang. Maka dalam Mangkobah ini, kalau orang yang tak memahami derajat kepangkatan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani ini, nyimpang dia, lari dia. Mana mungkin Nabi Muhammad itu bukan. Nabi Muhammad itu memang ditutupi oleh Allah seperti itu. Karena Nabi Muhammad ditawarkan oleh Allah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad kekasihku, itu bukit Uhud itu kalau kujadikan emas enggak kau? Tidak. Apa yang kau enggak? Aku itu. Yang aku enggak cuma kau ya. Nabi Muhammad sedang sholat, Allah teringat dalam emas, dalam lemari dia ada emas. Cepat-cepat dia sholat, diambil emas dan sedekah. Tuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.